hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini bagi siapapun yang mengunjungi channel saya ingin mengucapkan damai sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan menganalisa perdebatan antara Ezra Soru dan Sang Debaters. Sebelumnya saya sudah menampilkan video bagaimana gestur Sang Debaters dan Ezra Soru. Dalam video sebelumnya saya mengatakan bahwa Sang Debaters dengan percaya diri yang tinggi untuk melakukan debat tersebut, sedangkan Ezra Soru melakukannya dengan keadaan terpaksa. Setelah saya tonton perdebatan kemarin, hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2020 jam 6 sore, saya memperhatikan memang benar Sang Debaters sangat percaya diri sekali. Namun karena perdebatan pertama yang ada moderatornya atau di moderatori, saya lihat Sang Debaters agak sedikit gugup, grogi, tidak seperti perkataannya waktu awal dengan sangat percaya diri yang tinggi. Nah, kemudian Ezra Soru, saya memperhatikan dia melakukan debat ini dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Saya lihat dari gesturnya Ezra Soru, baik dari cara dia menyambut perdebatan seperti tidak dengan sepenuh hati. Kemudian berkata bahwa dia tidak punya waktu karena banyak kesibukan dan lain hal dan sebagainya. Saya memperhatikan dari gestur bahasanya, memang dia mengerjakan ini dengan keadaan terpaksa. Dan di penutup perdebatan, Ezra Soru berkata masalah bunuh diri. Kira-kira bahasanya supaya tidak menjadi pembenaran untuk bunuh diri, maka dia mau ikut perdebatan ini. Namun dalam perdebatan tersebut banyak kendala-kendala yang terjadi, di mana gangguan sinyal atau kualitas internet sehingga terjadi miskomunikasi antara moderator dan peserta debat. Memang kurang efektif sekali jika debat dengan jarak jauh. Debat kemarin, seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa itu tidak akan merubah apapun. Saya memperhatikan komentar-komentar para pengikut-pengikutnya ya. Semua masing-masing pengikut mendukung pemimpinnya. Jadi mau benar mau salah tidak peduli, yang penting membela pemimpinnya. Nah, itu yang saya katakan dalam video saya sebelumnya, perdebatan Ezra Soru dan Sang Debaters mengenai Yudas Iskariot tidak akan merubah apapun. Saya ambil sekilas saja apa yang mereka debatkan. Tetap pertanyaan dari Sang Debaters mengenai perjamuan, bahwa perjamuan yang diikuti oleh Yudas Iskariot adalah perjamuan yang original atau perjamuan yang sebenarnya. Sehingga ketika Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan kemudian minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, dari sini menyatakan bahwa Yudas Iskariot dengan ayat ini dia naik ke surga. Kenapa? Karena ini adalah perjamuan asli yang perdana yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, makanya saya katakan ini adalah ayat saktinya Sang Debaters dalam video saya sebelumnya. Kemudian pertanyaan dari Ezra Soru mengatakan kematian yang wajar mengenai upah kejahatan dari Yudas Iskariot yang mendapatkan tempat yang wajar baginya di Kisah Para Rasul 1 ayat 15 dan seterusnya. Nah, Sang Debaters berkata
Ketika Esra-Soru menjawab pertanyaan mengenai perjamuan, barang siapa meminum, barang siapa artinya kalau menunjuk barang siapa, itu berlaku kepada semua. Dan berlaku kepada semua dan dilakukan berulang-ulang. Sedangkan sang debaters menjawab Esra-Soru mengenai dia mendapatkan tempat yang wajar. Sang debaters berkata itu adalah asumsi, dan dia menjawab tidak mau berasumsi. Nah, tapi yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwa ketika sang debaters berkata itu adalah asumsi, berarti dia pun pertanyaan yang diajukan adalah termasuk asumsi juga. Kenapa termasuk asumsi? Karena perjamuan itu di ayat 29 dari Matius 26 ayat 29, bahwa Yesus akan meminum pokok anggur yang baru bersama-sama dengan para murid dalam kerajaan Bapa. Meminum anggur yang baru bersama-sama para murid dalam kerajaan Bapa. Jika dia mengatakan Yudas Iskariot ke surga, hanya dengan ayat ini saja, sama saja dia juga berasumsi dengan pernyataannya. Namanya perdebatan, tidak akan ada titik temu. Mau sampai kapanpun berdebat, dari pagi sampai malam, tidak akan ada titik temu. Karena masing-masing mempertahankan argumentasinya. Nah, namun dari sini yang saya sampaikan, bahwa saya sangat menentang pendapat Yudas Iskariot ke surga. Kenapa? Bukan karena saya pendukung Esra-Soru, bukan karena saya membenci sang debaters, tetapi karena Alkitab sudah menjelaskan secara utuh. Jikalau sang debaters hanya memperkuat ayat dari perjamuan saja, yaitu dari Matius tersebut, tapi dia tidak melihat bagaimana perjalanan Yudas Iskariot. Banyak sekali ayat pendukung yang mengarah kepada kesan perkataan yang negatif buat Yudas Iskariot, bukan perkataan yang positif buat Yudas Iskariot. Ketika Yesus berkata, celakalah. Nah, ini perlu digarisbawahi kata celaka. Ketika Yesus berkata, lebih baik baginya untuk tidak dilahirkan. Ini perkataan-perkataan yang mengandung makna negatif. Kemudian, upah dari kejahatan. Kisah Para Rasul pasal 1. Kemudian Yesus berkata, seorang di antara kamu tidak percaya. Nah, semua perkataan-perkataan Yesus ini satu pun tidak ada mengarah kepada hal yang positif untuk Yudas. Namun semua mengarah kepada hal yang negatif kepada Yudas. Dari sini saja seharusnya bisa disimpulkan. Bahwa Yudas Iskariot memang benar mendapatkan tempat yang wajar seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15, yaitu tempat yang wajar dari upah kejahatannya. Nah, jadi di sini yang namanya perdebatan ya tidak akan ada titik temu. Mau sampai kapanpun tidak akan ada titik temu. Tetapi mari berpikir dengan akal sehat, gunakan logika untuk menalar, mencerna setiap ayat, dan jangan hanya terpaku pada satu ayat. Banyak ayat-ayat pendukung. Kemarin di video saya sebelumnya saya sudah mengatakan mengapa hak Yudas Iskariot dicabut. Saya sudah mengatakan Rasul Petrus diberi kewenangan khusus oleh Yesus. Apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Dan ketika dia mengambil sikap untuk memutuskan mengganti Yudas Iskariot, yaitu jabatan kerasulannya, dan mereka semua para murid dan pengikut-pengikut berdoa membuang undi, dan atas izin Tuhan keluarlah nama Matias. Dari sini saja seharusnya sudah bisa dicerna bahwa Yudas Iskariot benar haknya dicabut oleh Tuhan. Karena seperti kewenangan yang diberikan Yesus kepada Petrus itu tidak bisa dibatalkan. Karena kepada Petrus dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus mendirikan jemaatnya lewat Petrus. Jadi kesimpulannya adalah ketika Petrus mengambil keputusan itu, ya keputusan tersebut sudah terikat di dunia dan terikat juga di sorga. Ketika nama Matias keluar dan Petrus menambahkan dia kepada ke-11 bilangan para rasul itu, maka yang terjadi adalah yang diikat oleh Petrus terikat di sorga, yang dilepaskan oleh Petrus terlepas di sorga. Ini perkataan Yesus kepada Petrus dan tidak bisa dibatalkan. Nah, jadi memang kita harus berpikir dengan sehat bahwa Yudas Iskariot sudah mendapatkan tempat yang wajar bagi dia. Demikian video dari saya. Jikalau video ini
berkenan menjawab perdebatan sang debaters, silahkan di like, ingat komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.